Pemirsa, kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh artis muda Rizky Bilar terhadap istrinya Lesti Kejora berakhir di kantor polisi. Rizky Bilar pun sempat ditahan di Mapolres Metro Jakarta Selatan. Ia pun merasakan bagaimana tidak nyamannya dihadapkan dengan puluhan media dengan menggunakan baju orange, baju yang biasa digunakan oleh pelaku kejahatan. Motif yang mendasari terjadinya kekerasan dalam rumah tangga ini adalah pelaku telah ketahuan berselingkuh di belakang korban. Bagi manusia, saya tidak pernah yang luput dari namanya kekhilafan, kesalahan. Bilar itu kan dilapor dengan pasal 44 ayat 1, maka itu wajib hukumnya untuk penyidik kasus ini bergulir ke pengadilan. Kasih jalan. Rizky Bilar, Kamis 13 Oktober 2022 lalu, sorotan kamera media tertuju kepadanya. Wajahnya yang tertutup masker tertunduk saat digelandang polisi. Bilar terdiam. Wajahnya tegang, seolah sedang memendam kekhawatiran yang cukup mendalam. Silakan diambil gambarnya teman-teman sekalian. Saat itu Bilar mengenakan baju khusus, baju yang biasa dikenakan oleh para pelaku kriminal saat dihadirkan ke depan para awak media. Ya, pria bernama asli Muhammad Rizky ini memang telah menyandang status sebagai tersangka setelah menjalani pemeriksaan sejak Rabu 22 Oktober 2022. Penetapan tersangka ini berdasarkan hasil temuan 2 alat bukti kuat dan sejumlah bukti pendukung lainnya. Terhadap terlapor Muhammad Rizky, ini statusnya sudah dinaikkan sebagai tersangka. Dan juga setelah menjalani pemeriksaan sebagai tersangka mulai tadi malam hingga hari ini, penyidik telah mengeluarkan penetapan yang bersangkutan dilakukan penahanan mulai hari ini selama 20 hari ke depan. Rizky Bilar dilaporkan ke Polres Metro Jakarta Selatan oleh istrinya, Lesti Kejora. Pedangdut ini mengaku telah mengalami kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang dilakukan oleh sang suami. Peristiwa itu terjadi 2 kali pada Rabu dini hari dan Rabu pagi, 28 September 2022 lalu. Pemicunya soal perselingkuhan. Akibat perbuatan Bilar, Lesti pun mengalami luka lebam di tubuhnya. Bahkan Lesti sempat dibawa ke rumah sakit. Motif yang mendasari terjadinya kekerasan dalam rumah tangga ini adalah pelaku telah ketahuan berselingkuh di belakang korban. Dalam hal ini saudari Lesti Kejora. Kemudian saudari Lesti Kejora sebagai korban minta penjelasan dan dipulangkan ke rumah orang tuanya. Namun hal ini memantik emosi daripada pelaku atau tersangka, saudara Muhammad Rizky, sehingga mengakibatkan pertengkaran dan juga terjadinya kekerasan yang dilakukan hampir pukul 2 dini hari dan juga pukul 9 mendekati 10 pagi. Sepertinya perlakuan kasar Rizky Bilar kepada Lesti sudah sejak lama terjadi. Salah satunya terlihat dalam rekaman CCTV di dalam tempat tinggal pasangan selebriti ini. Seperti dalam keadaan emosi, Bilar melempar sesuatu ke arah Lesti. Lesti Kejora mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Karenanya ia melaporkan apa yang dialaminya ke pihak kepolisian. Sepertinya Lesti tak menyangka kalau laporan polisinya bakal membuat Bilar terkurung di dalam penjara. Sampai akhirnya Lesti mencabut laporan dan memohon agar sang suami dilepaskan. Saya memutuskan untuk mencabut laporan suami saya.
Alasannya anak. Lesti Kejora berubah pikiran ketika sang suami dijebloskan ke dalam sel dan terancam hukuman 5 tahun penjara. Ia pun mencabut laporannya dan meminta penahanan suaminya ditangguhkan. Motif yang mendasari terjadinya kekerasan dalam rumah tangga ini adalah pelaku telah ketahuan berselingkuh di belakang korban. Bagi manusia, saya tidak pernah yang luput dari namanya kekhilafan, kesalahan. Bilar itu kan dilapor dengan pasal 44 ayat 1, maka itu wajib hukumnya untuk penyidik kasus ini bergulir ke pengadilan. Setelah menjalani pemeriksaan di Mapolres Metro Jakarta Selatan pada Rabu 12 Oktober 2022, artis Rizky Bilar ditetapkan sebagai tersangka kasus kekerasan dalam rumah tangga. Korbannya sang istri, Lesti Kejora. Bilar terancam hukuman 5 tahun penjara dan langsung ditahan. Sosok Bilar pun dihadirkan ke hadapan awak media dengan menggunakan baju tahanan Polres Metro Jakarta Selatan. Pada hari yang sama, sang istri, Lesti Kejora, tiba-tiba mendatangi Mapolres Metro Jakarta Selatan. Ia meminta penangguhan penahanan atas suaminya, Rizky Bilar. Sepertinya Lesti tak menyangka atas konsekuensi laporannya saat itu. Saya memutuskan untuk mencabut laporan suami saya. Alasannya anak saya, karena mau bagaimanapun suami saya bapak dari anak saya, dan beliau juga alhamdulillah sudah mengakui perbuatannya dan meminta maaf kepada saya dan keluarga, khususnya kepada orang tua saya, kepada bapak saya, dan insya Allah keluarga saya, bapak saya dan ibu saya sangat begitu memaafkan perbuatan suami saya, dan insya Allah harapannya mudah-mudahan tidak akan pernah terulang lagi. Penangguhan penahanan yang diajukan oleh Lesti dan kuasa hukum Rizky Bilar pun akhirnya dikabulkan oleh Polres Metro Jakarta Selatan. Dari pihak saudari kan sudah mencabut laporan yang sudah dibuat, ya. Namun demikian tetap kita proses, kita terima untuk penyidik lagi memproses. Tunggu saja rekan-rekan. Dikabulkannya permohonan penangguhan penahanan ini tentu saja membuat Bilar lega. Setidaknya saat ini ia masih berkesempatan untuk menghirup udara bebas di luar jeruji penjara. Pertama kali ingin saya sampaikan kepada kalian adalah bahwa saya sangat mencintai istri saya. Saya ingin selalu menjadi pelindung bagi keluarga saya. Namun sebagai manusia, saya tidak pernah yang luput dari namanya kekhilafan, kesalahan. Dan dari itu, apapun kesalahan atau kekhilafan yang sudah saya lakukan kepada istri, saya ingin meminta maaf sebesar-besarnya kepada istri saya, saya sudah meminta maaf kepada istri saya dan keluarga besar dan juga masyarakat. Ya mudah-mudahan saya harap dengan kejadian ini bisa menjadi pembelajaran berharga bagi saya untuk bisa lebih baik lagi ke depannya. Dan mudah-mudahan dengan kejadian ini pula bisa membuat rumah tangga kami semakin kokoh, semakin kuat, tidak terpengaruh terhadap hal apapun dan siapapun. Seperti yang sudah-sudah, permintaan maaf pun keluar dari mulut orang yang telah berbuat kesalahan. Mohon doa juga buat masyarakat, buat semuanya teman-teman. Mudah-mudahan saya bisa menjadi orang yang lebih baik lagi. Rizky Bilar keluar dari tahanan. Kini ia kembali hidup bersama dengan istrinya, Lesti Kejora.
Lalu, apakah dengan dikabulkannya penangguhan penahanan ini akan pula menghentikan kasus yang menjerat Rizky Bilar? Tidak, hingga saat ini status Rizky Bilar masih sebagai tersangka. Meski dirinya sudah keluar dari sel tahanan, proses penyidikannya masih terus berjalan. Setidaknya itulah yang diungkapkan praktisi hukum Beni Daga. Kalau kita perhatikan Bilar itu kan dilapor dengan pasal penghapusan kekerasan dalam rumah tangga kan, pasal 44 ayat 1 Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Nah, itu pasal itu harus dilihat bahwa pasal itu bukan yang diatur dalam delik aduan, tapi itu delik biasa. Berbeda dengan pasal 44 ayat 2 atau 45 ayat 1. Kalau dia masuk dengan delik biasa, maka itu wajib hukumnya untuk penyidik kasus ini bergulir ke pengadilan. Beni juga mengungkapkan ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi pihak tersangka jika ingin kasus ini benar-benar dihentikan penyidikannya. Kewenangan SP3 itu tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Itu prinsip dasar dalam hukum pidana. Artinya SP3 hanya bisa diterbit dengan 2 syarat. Syarat pertama harus ada retroaktif justice. Tapi retroaktif justice itu sepanjang belum ada pasal yang diatur, misalkan pasal terpenuhi unsurnya itu. Tetapi kalau itu sudah ditingkatkan ke dalam proses lebih lanjut dengan penetapan sebagai tersangka, maka poin yang paling mungkin adalah penerbitan SP3 setelah adanya proses pra-peradilan. Pengacaranya Rizky Bilar harus mempra-peradilkan kalau diyakini bahwa status tersangka yang ditetapkan oleh Polres Metro Jakarta Selatan dianggap menyalahi, sehingga wajib untuk dilakukan pra-peradilan. Beni juga mengatakan kalau langkah yang diambil oleh pihak kepolisian sudah sangat benar. Kalau kita bicara dalam konsepsi hukum pidana, hak untuk mencabut laporan itu adalah hak hukum juga. Tetapi hak hukum itu tidak boleh bertentangan dengan hukum acara pidana juga. Kalau kita perhatikan di pasal 184 ayat 1 KUHP, Undang-Undang nomor 8 tahun 81 itu kan dia mengatur minimal 2 alat bukti sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka. Dan kita harus ingat penetapan Rizky Bilar sebagai tersangka untuk kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilapor oleh Lesti itu cukup bukti sehingga dia diumumkan sebagai tersangka. Namanya watak ya, mukul gitu, itu susah berubah dan akan pasti terulang lagi. Ya kalau saya jadi Lesti sih lebih baik setelah Bilar keluar cerai. Rizky Bilar kini kembali berkumpul dengan Lesti Kejora. Sebagai public figure, tentu hal ini menjadi sorotan masyarakat. Ironisnya, banyak warga yang tak yakin kalau Rizky Bilar tak akan mengulangi perbuatannya. Motif yang mendasari terjadinya kekerasan dalam rumah tangga ini adalah pelaku telah ketahuan berselingkuh di belakang korban. Bagi manusia, saya tidak pernah yang luput dari namanya kekhilafan, kesalahan. Bilar itu kan dilapor dengan pasal 44 ayat 1, maka itu wajib hukumnya untuk penyidik kasus ini bergulir ke pengadilan. Rizky Bilar kini telah dilepaskan dari sel tahanan Polres Metro Jakarta Selatan karena istrinya Lesti Kejora telah mencabut laporan kasus kekerasan dalam rumah tangga yang menimpanya. Namun demikian, Bilar dikenakan wajib lapor. Lalu, bagaimana tanggapan masyarakat soal dibebaskannya Rizky Bilar dari tahanan? Menurut saya sih karena Bilar kan bapaknya dari anak Lesti kan, jadi kalau dia harus keluar penjara ya nggak apa-apa sih. Cuman namanya watak ya, mukul gitu, itu susah berubah dan akan pasti terulang lagi. Ya kalau saya jadi Lesti sih lebih baik setelah Bilar keluar cerai gitu. Karena suatu saat akan terjadi lagi hal seperti itu. Entah Lestinya menutupi apa enggak, itu aja sih. Itu kayak nggak punya rasa sama sekali deh. Untuk seorang suami nggak banget. Kayaknya dia nggak cinta kayaknya. Kalau menurut aku ya.
nggak ada rasa sebenarnya sama si Lestinya gitu, sampai kayak begitu. Paling nggak kalau cinta sih pasti cuma sedikit terus minta maaf langsung, ini nggak sampai lanjut lagi kan gitu. Kata kan diulang-ulang kan, udah dibanting, udah diem banting lagi gitu kan. Oh my god, nggak lah gitu. Mungkin balik lagi ke Lestinya, berpikir anak kali ya. Aku juga punya anak gitu. Berpikirnya mungkin dia sih gimana nanti ke depannya status bapaknya gitu kan, anaknya bertanya kalau udah gede gitu kan, pasti malu lah apa gimana gitu. Untuk yang si Lestinya mungkin bucin kali ya. Kayak sih gitu kan, baru soalnya baru nikah belum lama, baru punya anak gitu. Lesti Kejora terpaksa mencabut laporannya. Salah satunya karena pertimbangan anak hasil perkawinannya dengan Rizky Bilar. Bagi sebagian korban KDRT, memang menjadi pilihan yang sulit ketika ia ingin mendapatkan akses keadilan. Komnas Perempuan memahami dan menghormati pilihan LK untuk mencabut laporannya. Hal ini memang pencabutan laporan ini menjadi tantangan di dalam penerapan Undang-Undang PKDRT. Dari kasus-kasus yang masuk ke Komnas Perempuan, pencabutan laporan itu disebabkan posisi korban yang subordinat, kemudian juga ketergantungan finansial atau emosi, memikirkan keluarga, memikirkan anak, juga memikirkan atau misalnya harapan dari keluarga. Ini sebenarnya kasus ini menunjukkan betapa sulitnya korban KDRT untuk mendapatkan akses keadilan, bahkan di pintu pertama sistem peradilan pidana. Lesti Kejora terlahir dengan nama Lestiasni. Namanya mulai dikenal publik saat ia menjuarai sebuah ajang pencarian bakat penyanyi dangdut yang disiarkan oleh salah satu stasiun televisi swasta tanah air. Wanita kelahiran Cianjur 5 Agustus 1999 ini akhirnya menikah dengan pria bernama Muhammad Rizky atau yang lebih dikenal dengan nama Rizky Bilar. Keduanya menikah siri di awal 2021. Setelah itu mereka menggelar resepsi pernikahan secara megah pada 19 Agustus 2021. Keduanya kini dikaruniai seorang anak. Belakangan ini keduanya jadi perhatian publik lantaran Rizky Bilar telah menganiaya Lesti hingga sang istri masuk rumah sakit. Saat polisi resmi menetapkan Bilar sebagai tersangka, Lesti kemudian mencabut laporannya. Secara kekeluargaan keduanya telah berdamai. Namun secara hukum, Bilar masih harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Yang ingin saya tekankan bahwa kekerasan dalam rumah tangga itu jangan dianggap sebagai sesuatu yang biasa. Dan saya mengingatkan kepada kita, kalau ada orang berpikir, wah nanti kalau saya cerai anak kami gimana dan lain sebagainya. Tawakal kepada Allah. Karena di dalam Islam itu ada prinsip la doror wala diror. Jangan menyakiti diri sendiri dan jangan menyakiti orang lain. Kalau kita diperlakukan secara tidak adil, di dalam rumah tangga, dipukuli, digebuki, kok diam, itu namanya kita menyakiti diri sendiri gitu. Permohonan Lesti agar suaminya tidak ditahan terkabul. Lalu, apakah ini akan membuat Rizky Bilar sadar dan tak akan mengulangi perbuatannya? Pemirsa, demikian menyingkap tabir. Semoga kasus ini bisa menjadi pelajaran bagi seluruh pasangan dalam menjalani bahtera rumah tangga. Sampai jumpa pekan depan. Kasih jalan, kasih jalan. Ya. Lesti 5 menit dong, kita kan fansnya nih, media kan, Lesti besar ya, media juga dong, ayo Lesti. Oke, sambil jalan, sambil. Bakal pulang kemana kali Lesti? Iya Lesti. Pulang ke rumah nggak masih lewat Kabilar deh.